Jadi Permendagri sudah berlaku 12 tahun. Hari ini Bupati ke Jakarta menandatangani siap mengamankan, siap sosialisasi lu. Pak Mubazir itu. Bapak tidak tanda tangan pun besok si aja di Bupati. Permendagri tetap berlaku dan sampai hari ini tetap berlaku. Karena faktanya 63,1 miliar sudah berpindah ke SBB. Maluku Tengah dapat ampas. Kenapa? Mendagri buka fakta ini, saudara, bahwa menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi halaman 100 bahwa batas Kecamatan Amahai harus dimaknai, bahwa batas Kecamatan Amahai itu harus dimaknai sebelum terjadinya pemekaran SBB. Yang ditafsirkan bahwa batasnya di Tala. Kan begitu. Argumen ini yang dipakai untuk menghantam Permendagri. Lalu pemerintah daerah gugat 2 kali kalah dan 1 kali oleh unsur publik juga kalah, unsur masyarakat kalah sebagaimana saya sebutkan tadi. Sekarang pertanyaannya, kalau Maluku Tengah tidak mau menerima keabsahan Permendagri yang merupakan produk pemerintah pusat, karena Mendagri bukan di sidang, saudara, bahwa bukankah bulan Mei tahun 2010 terjadi rapat di Kemendagri dengan tim provinsi dan kedua bupati. Bukankah waktu itu Bupati Maluku Tengah menyatakan dan mengakui bahwa menyangkut dengan batas wilayah Kecamatan Amahai belum dibuat SK-nya, saudara-saudara? Apakah fakta ini pernah pemerintah buka? Kan tidak pernah dibuka. Ini ditelanjangi habis oleh Kemendagri. Satu. Yang kedua, Mendagri memberikan argumen bahwa loh kami ini membuat tapal batas ini sesuai dengan rekomendasi Bupati Rudolf Ruka tahun 2002 nomor 100 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten SBB disertai dengan batas-batas wilayah. Dan di situ ditulis batas wilayah itu di Malang, bukan di Tala. Jadi agak lucu kalau fakta ini tidak dibuka, saudara-saudara. Nah, hampir 1 tahun atau 2 tahun menjelang pemilu pasti isu tapal batas ini dihangatkan. Tapi fakta ini tidak pernah dibuka. Nah, sekarang saya bilang, beberapa waktu yang lalu saya menulis di Facebook, saya bilang begini, karena jadi kisruh kan, jadi panas perdebatannya. Saya bilang begini, Malteng kan tidak menerima Permendagri. Oke, kalau tidak menerima Permendagri itu dia upaya langkah hukum. Nah sekarang kan Malteng sudah bikin langkah hukum ini, kalah kan? Terakhir, kalau masih tidak mau juga menerima Permendagri, maka bapak-bapak pejabat kumpul berkas lengkap semua, lalu terakhir gugat di akhirat. Itu solusinya, Pak. Kalau tidak, bapak-bapak harus mengantongi peta Belanda sebelum, atau peta Belanda yang lebih tua daripada peta Belanda, Hindia Belanda yang dikantongi oleh Mendagri tentang batas onder afdelingrens di Kecamatan Amahai atau di Malang. Kalau ada dokumen ini sebagai novum, Pemda Malteng bisa gugat. Tapi kalau tidak ada, jangan mimpi Permendagri tetap akan berlaku sampai hari ini, saudara-saudara. Jadi jangan bohongi masyarakat. DPR bilang berjuang apa? Mungkin bayar pengacaramu, berjuang apa? Di Jakarta tidak bayar pengacara yang bikin gugatan. Beta ini periksa semua daftar bukti yang diajukan lemah. Daftar buktinya memang lemah. Tidak ada dokumen tua peta Belanda yang disampaikan. Sekarang begini, Pemda Malteng klaim bahwa batas Kecamatan Amahai itu di Tala. Oke, itu klaim dia secara adat mungkin benar. Tapi klaim batas wilayah Kecamatan Amahai, dasar hukumnya apa? Tidak ada. Kenapa tidak ada dasar hukum? Diakui sendiri oleh Bupati dalam pertemuan bulan Mei tahun 2010 di Kemendagri, bahwa Bupati bilang bahwa betul untuk Kecamatan Amahai batasnya belum ada SK, belum ada keputusan kita bikin. Lalu dengan dasar apa Maluku Tengah mengklaim bahwa Tala itu adalah batas wilayah Kecamatan Amahai? Nah, inilah fakta-fakta yang tidak pernah dibuka, saudara. Makanya kalau pejabat Bupati mau bikin dialog, Pak Bupati bikin dialog, undang kita bicara. Yang jadi soal ini kan pasal 2 Permendagri. Kalau Bupati adalah anak buah Mendagri karena dia di SK-kan dari sana,
Bupati bisa bikin pendekatan kah, lobby kah, supaya pasal 2 itu direvisi. Ya itu pun kalau bisa. Karena saya yakin tidak bisa, kenapa? Mendagri juga punya harga diri, Pak. Dia sudah dihantam dengan 3 kali gugatan oleh Malteng. Lalu kira-kira kalau Malteng pergi lobby untuk rubah Permendagri, dia mau taruh muka di mana? Ini dibalikin semua profesor hukum, Pak, yang bikin. Masa pemerintah pusat tidak mengerti yang begini? Jadi fakta-fakta begini tidak pernah dibuka di publik. Malteng tidak punya peta kuno, peta Hindia Belanda tentang batas wilayah Kecamatan Rawa tidak ada. Peta itu dikantongi oleh Mendagri. Nah disinilah kecerdasan SBB. Jadi jangan salahkan pemerintah pusat dong. Anda kan tidak menerima Permendagri. Anda kan sudah sediakan jalur gugatan. Anda sudah gugat di MK kalah, di Mahkamah Agung kalah. Lalu mau protes apanya? Yang namanya pemekaran wilayah konsekuensinya memang pengurangan luas wilayah dan anggaran dan manusia. Itu konsekuensi. Jadi jangan lagi masalah ini digulirkan. Karena Permendagri sampai hari ini mau terima atau tidak, Permendagri tetap berlaku, saudara-saudara. Dari fakta-fakta kayak begini, orang kemudian bikin asumsi di kepala. Orang bikin kalkulasi, Pak. Begini, 2007-2008 Katom Pundau ini aman, sentakor. Waktu 2009 gugatan, tiba-tiba dau kita tekor. Yang bodoh sebenarnya siapa? Yang bodoh sebenarnya siapa? Kan kita sendiri kan. Yang kedua, orang bisa saja bikin kalkulasi, Pak, bahwa ada kongsi politik yang dibangun di antara kedua elit di kabupaten ini. Bisa saja itu terjadi. Kita tidak inginkan itu terjadi, tapi potensial itu terjadi, saudara-saudara. Karena Katom Pundau aman, tiba-tiba digugat, tahu berkurang ke SBB. Kan begitu. Sangat boleh jadi kongsi politik itu terjadi. Itu tidak heran itu. Jadi kalau hari ini pemerintah daerah menggulirkan tapal batas lalu jadi isu publik yang hangat juga, saya rasa tidak efektif. Karena Pemda mau protes Permendagri, lalu kan kamu gugat sukalah, lalu mau protes apanya? Makanya solusi terakhir, Pemda harus kantongi bukti atau novum. Kalau punya dokumen yang lebih tua dari dokumen yang dikantongi oleh Mendagri, misalnya PT Hindia Belanda atau Kepres zaman Soekarno yang menyebutkan bahwa batas kecamatan nama itu adalah ditala, pakai itu silahkan gugat. Tapi kalau tidak ada itu, saudara kumpul berkas, lalu terakhir gugat di akhirat. Hanya itu caranya, saudara. Nah, oleh karena itu saya tahu Bupati tidak hadir. Mudah-mudahan rekaman-rekaman yang saudara pakai ini bisa didengar langsung oleh saudara pejabat Bupati. Kalau pejabat Bupati belum ada waktu hari ini, besok lusa kita siaplah. Kami juga mau daerah ini bagus, Pak. Saya ini sudah 6 tahun tidak demonstrasi. Ini lagi saya muncul ke jalan karena memang keadaan sudah terlalu rusak. Masa orang sehonor tiba-tiba masuk cuma karena dia anak pejabat, itu kan nenek moyang itu namanya. Cuma karena dia ini kepala dinas Bu Ipar, Bu Ana, lalu dia masuk jadi honor, tahu-tahu malu lagi. Itu namanya tahu diri dan tahu malu. Karena dia berakibat pada pembiayaan daerah. Maka Bupati harus periksa PAD kita 2 tahun ini. 56,1 miliar itu digelontorkan untuk bayar tenaga honorer punya gaji dengan asumsi 1 juta orang, 1,5 juta per bulan dikali 2.868, 1 tahun itu ada 56,1 miliar yang habis untuk bayar gaji honorer. Pertanyaannya, PAD Malteng berapa? PAD Malteng dari sektor pajak retribusi itu tidak sampai 30 miliar. Dari mana uangnya didapat untuk bayar honorer? Ini polisi bisa periksa manipulasi data yang menyebabkan kerugian negara. Jadi ini harus jadi catatan kepada Pak Kapolres juga. Dan soal honorer bodong, saya ingatkan sebelum saya akhiri, sampai dengan 30 Oktober 2022 batas uji publik. Kalau ditemukan ada satu saja nama honorer yang bodong,
saya polisikan saudara pejabat bupati dan seluruh pimpinan OPD terkait. Tidak ada urusan. Saya minta bupati jujur presentasi hasil soal sengketa tapal batas. Jangan lagi ada tipu-tipu lah. Kita ini sudah capek dapat goreng 12 tahun dengan isu tapal batas, hasilnya nol juga kok. Yang untung kan pengacara dan pejabat. SPPD lancar, pengacaranya dapat duit kan. Maluku Tengah dapat apa? Memangnya orang di Wasia, Sanau, Sapaloni dan 6 dusun di Jasir Letu mereka diperhatikan apa oleh Pemda Malteng? Kan tidak juga. Ini karena kepeng saja 63 miliar itu, begitu. Jadi kalau orang bikin asumsi bahwa bisa saja ada kompromi antara elit kedua kabupaten dalam 63 miliar itu, ya itu sah-sah saja. Jadi kalau orang curiga jangan salah. Karena setiap menjelang momen pemilu 1 tahun pasti isu tapal batas ini digulirkan. Dia semacam isu pemersatu bangsa begitu, saudara-saudara. Jadi semacam ada semangat yang mau ditiupkan untuk kita bela kita punya tanah, batas wilayah. Kalau misalnya mereka ini lari ke SBB lalu SBB lain ini tinggal, ruginya di mana? Kan rekomendasi Bupati Ruka sudah menyebutkan dengan jelas tahun 2002 itu menyetujui pemekaran SBB. DPRD juga bikin rekomendasi, DPR provinsi bikin rekomendasi, gubernur juga mendukung dan semuanya menulis di bala, bukan di tala, saudara-saudara. Yang lucunya undang-undang 2003 digugatnya 2009. Fakta-fakta ini sudah berjalan 6 tahun dulu baru digugat. Terakhir gugat kalah lalu mengamuk. Kan tidak masuk akal ini yang kayak begini. Jadi honorer-honorer saya sarankan kepada kepala-kepala OPD yang bisa mendengar suara saya pada hari ini, kalau Anda masih tahu malu dan tahu diri, itu Anda bersihkan, clearkan daftar botol di dinas yang Anda pimpin. Karena dia menjadi beban daerah dan dia menjadi dosa jariah seumur hidup. Bapak Ibu, kalau kita masuk kerja dengan cara yang haram kayak begini, ini manipulasi namanya, bukan rezeki. Ini manipulasi, itu bukan rezeki. Kalau Anda masuk kerja dengan cara manipulasi data, Anda tikung hak orang lain, maka gaji yang Anda terima seumur hidup itu hukumnya haram. Anda kasih makan bini Anda, makan gaji haram, tiba-tiba penyakit datang, sakit, mati. Tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba bala bencana. Kenapa? Makan uang haram. Jadi kalau masih tahu malu, hargai orang-orang yang tiap hari honorer keringat keluar ini. Orang-orang yang cabut-cabut rumput di jalan, ibu-ibu itu setiap subuh ketemu jalan sumpah don keliling jalan-jalan kasih bersih jalan. Masa dong itu honorer? Masa cuma karena punya relasi dengan kekuasaan lalu tiba-tiba nama masuk, enak sekali itu. Itu kurang ajar. Tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Karena itu misalnya Pak Asisten, kalau memang mau dialog kita akan layani, kita terima. Kami juga berkeinginan untuk dialog dengan saudara pejabat bupati. Tapi kalau pejabat bupati tidak hadir mungkin di lain waktu, Pak. Nanti sampaikan kepada pejabat kita ini datang bukan bikin kacau. Datang ini perbaiki daerah. Kita ini sesuai zaman pernah turun-turun jalan dimulai. Tapi karena keadaan memang setelah rusak, jadi kata turun ini. Kenapa? Kata sudah bikin surat juga tidak digubris. Kemudian pejabat bupati kemarin kan tidak verifikasi faktual, tapi cuma bikin apel akbar. Habis bicara lalu honorer dibubarkan kan? Itu artinya masih potensial orang-orang bodong ini punya nama masih ada di database. Dan konsekuensinya soal hukum. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang tidak senang dengan statement dan orasi saya ini, silahkan gelar dialog terbuka, kami siap untuk layani. Dan tolong Pak sampaikan kepada pejabat bupati, cari waktu kita dialog, kita diskusi. Bilang pejabat bupati bikin dialog rutin dengan pers, dengan LSM, coffee break kah, model apakah, supaya bupati juga dapat masukan yang fair dari publik. Dan untuk pejabat-pejabat yang kemarin dilantik oleh Bupati Abua yang informasinya belum dapat SK, ya kan? Bupati harus perhatikan yang kayak begini. Yang tidak sesuai disiplin ilmu copot, Pak. Yang tidak sesuai disiplin ilmu copot. Yang pangkatnya belum cukup jangan dipaksa, Pak. Kasihan regenerasi di birokrasi ini mati. Itu tugas pejabat bupati. Nah cuma yang agak rancu begini, saya lihat pejabat bupati ini programnya agak unik.
Dia bikin program 9 program prioritas, dia baca di paripurna DPRD. Tidak ada tapal batas di dalamnya. Tapi yang jadi prioritas tapal batas. Kemudian program prioritas bupati itu tidak ada isu korupsi KKN, tidak ada isu lingkungan, tidak ada isu HAM, tidak ada sama sekali. Tapi programnya seperti bupati 5 tahun aja. Bupati, saya lihat bupati pejabat ini juga manuvernya luar biasa. Sehingga saya berpikir ini sebenarnya yang didatang ini pejabat bupati atau calon bupati. Karena programnya seolah-olah kira-kira begitu. Tapi nggak ada masalah, itu hak pejabat bupati. Yang penting aspirasi kita ini diakomodir. Bapak pastikan kapan pencairan penyertaan modal ke PDAM supaya jangan air kabur lagi. Bapak pastikan mereka ini kasihan. Mereka punya insentif nakis ini tidak dibayar 2 tahun. Kemudian honor-honor bodoh yang sentau malu itu coret dong nama. Karena berefek pada pembiayaan daerah. Nanti besok kapal-kapal dinas yang tanggung jawab karena daftar gaji Bapak doang tanda tangan. Dibikin daftar gaji tanda tangan pencairan uang padahal orangnya sengaja. Bapak jangan sampai masuk bui. Jadi kita cuma kasih ingat saja, jangan sampai kasus honorer ini dia berimplikasi hukum. Karena beta kalau sekarang laporan tidak ada cerita cabut, tidak ada. Yang ada cerita atur damai dan kekeluargaan yang ada. Kalau sampai layangkan laporan mau gol atau tidak, kita tidak akan cabut. Jadi saya ingatkan sebelum segala sesuatunya jadi blunder, saudara pejabat bupati harus merespon semua aspirasi yang kami bawa pada hari ini. Kalau tidak direspon, maka setiap bulan sampai masa 1 tahun bupati berakhir, kami akan demo terus. Kami akan sampaikan kritik terus menerus saudara-saudara. Jangan bilang kata kamu ini cuma tahu kritik pemerintah, tahu kasih solusi. Beta jelaskan, katong pun tugas kasih kritik pemerintah, kasih kritik kepada pemerintah, kasih koreksi. Kita tegur pemerintah yang dibayar oleh uang rakyat, uang saya juga, punya tugas cari solusi atas problem yang kami alami. Jadi jangan bebankan solusi ke kami. Kalau Pak Bupati mau bayar saya saja, lalu saya kasih solusi. Ada banyak solusi yang ada di kepala saya. Tapi kalau Anda dibayar, terus kami disuruh cari solusi, itu kan kurang ajar. Anggota DPR digaji, lalu suruh rakyat cari solusi, itu kan juga kurang ajar. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena sudah jam 12, mungkin nanti ada yang lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.